Sen kan jalan, gaji jalan. Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang. Tolong dong, di print laporannya. Iya, bentar lagi tanggung nih. A few moments later. Mana laporannya? Aduh, sorry aku lupa Sus. Kamu ini gimana sih Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja, kamu pasti akan tergeser. (94,4 FM) Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Lintas Makassar Pagi. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Makassar Pagi untuk edisi Senin 11 Juli 2022. Ini masih bersama saya Arfan di ruang dengar Anda. Dan saatnya saya temani ruang dengar Anda, sudah pukul 9 lebih 2 menit. Saya temani Anda dalam program acara selanjutnya, yaitu kita akan menyapa Anda dalam dialog interaktif Lintas Makassar Pagi ini. Dengan topik hikmah, nilai, dan implementasi berkurban dalam bermasyarakat. Dan sebentar kita akan berbincang dengan narasumber-narasumber kita di ruang dengar Anda tentunya terkait hal tersebut. Untuk itu tetaplah bersama kami. Di dadaku ada senyummu, ada cintamu, ada hasratmu, ada kumismu, ada kupingmu. Di dalam dadaku ada kamu. Di hatiku tersimpan wajahmu, tersimpan marahmu, dan juga tangismu. Semakin ku tunggu, semakin menggebu. Ingin ku miliki semua yang ada di dirimu. Oh kekasihku, iklan aku menuju cinta yang bahagia. Peluklah diriku, hadirkan cinta
kita berdua. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, topik kita dalam dialog interaktif ya, hikmah, nilai dan implementasi berkurban dalam bermasyarakat. Seperti kita ketahui, umat muslim seluruh dunia kemarin sudah Sabtu dan Minggu ya, walaupun ada perbedaan waktu, merayakan Idul Adha 1443 Hijriah ini. Nah tentunya ada hal yang harus kita ketahui sendiri bahwa apa sebenarnya hikmah dari Idul Adha atau pelaksanaan kurban di Idul Adha ini. Mengingat tentunya selalu mengingatkan kita akan pentingnya bersyukur dari segala macam rezeki dan kecukupan yang telah didapatkan, diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya. Dalam hal mungkin kalau kita sudah mampu secara finansial, ini menjadi hal yang wajib ya bagi kita, dan hendaknya kita menjalankan ibadah ini karena Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala juga mencintai hamba-hambanya yang berbuat demikian. Nah, kita akan kupas lebih jauh terkait hikmah, nilai dan implementasi daripada berkurban dalam bermasyarakat ini. Kita bersama narasumber kita ini yang akan bersama kita pagi hari ini, yaitu Bapak Prof. Dr. Muhammad Galib MA. Beliau adalah Wakil Ketua dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan dan sudah terhubung bersama kita di ujung telepon pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar ini Pak Prof? Lama ini. Alhamdulillah. Lama ini terdengar lagi suaranya di RRI Makassar ya. Iya. Mudah-mudahan sehat selalu. Baik, minal aidin wal faizin, selamat Idul Adha. Baik, terima kasih Pak Prof. Bersama saya Arfan di kesempatan pagi hari ini di Pro 1 RRI Makassar, kita bahkan berbicara ataupun juga berdialog tentang hikmah, nilai dan implementasi daripada berkurban ini di dalam bermasyarakat. Sedari pagi tadi kita juga sudah membuka komentar dan opini publik ya kepada masyarakat terkait makna ataupun implementasinya dalam masyarakat, khususnya dalam berkehidupan sosial. Nah, begitu banyak hal yang disoroti oleh masyarakat. Nah, kalau dari Pak Prof. Muhammad Galib juga yang menilai, mungkin kita pengen tahu ini ilmunya, hikmah, nilai dan implementasi daripada berkurban dalam masyarakat ini seperti apa sebenarnya Pak Prof? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya kurban ini intinya adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kita diminta berkurban itu dalam rangka pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan sesuatu hal yang menjadi sangat penting karena kita hadir di bumi ini untuk melaksanakan tugas-tugas penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saya kira secara umum bisa kita katakan dari ini, karena tetapi kurban itu hanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tujuannya hanya untuk mencari ridhanya. Jadi sebenarnya kurban itu dilakukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk popularitas dan bukan untuk hal-hal yang lain. Jadi seluruhnya untuk mencari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita mencoba melihat bagaimana nilai kurban itu, sesungguhnya kita melakukan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan moton atau binatang kurban itu sesungguhnya hanya sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menyembelih binatang kurban itu sesungguhnya untuk memperkuat juga hubungan dengan sesama manusia. Karena daging-daging binatang kurban itu kan sebagian bisa dikonsumsi oleh mereka yang berkurban, tetapi juga untuk diberikan kepada mereka yang sangat membutuhkan. Jadi sesungguhnya nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu nanti berimplikasi pada kedekatan dan interaksi sosial yang harmonis, terutama kepada mereka yang kurang beruntung begitu. Jadi di situ saya kira menjadi penting, tapi tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan kualitas iman dan takwa itu. Jadi
nilai ibadah itu sesungguhnya berimplikasi pada nilai-nilai sosial untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama. Maka dalam kaitan ini ketika menyembelih binatang kurban, bukan darah dan dagingnya yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi nilai ketakwaan itu. Nilai ketakwaan yang mengimplementasikan kedekatan kepada sesama manusia. Karena dalam konteks kekinian kita, ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting agar kemudian ketika kita menyembelih binatang kurban, sesungguhnya intinya kita ingin menjaga interaksi sosial yang harmonis. Nah, kalau menyembelih di situ ada sesungguhnya kita diperintahkan untuk menyembelih sifat-sifat kebinatangan, hawa nafsu yang tidak terkendali, agar kemudian kita tetap dalam hubungan yang harmonis dengan sesama manusia, meskipun kita ada perbedaan-perbedaan, ada keberagaman-keberagaman antara kita. Makanya sebenarnya kurban ini kalau kemudian dia dilaksanakan dengan baik juga akan melahirkan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, mengedepankan dialog, mengedepankan cinta dan kasih sayang, meskipun itu ada perbedaan-perbedaan. Kita bisa melihat misalnya bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sesuatu yang sangat berat, perintah itu dilakukan, tetapi dia tidak ingin memaksakan kehendak kepada anak yang sangat dicintainya. Ada dialog, ada interaksi kasih sayang antara anak dan ibu, dan ini juga dalam konteks kekinian kita, kasih sayang di tengah perbedaan, harmonis di tengah-tengah kebinekaan kita menjadi sesuatu hal yang niscaya, dan sejumlah nilai-nilai dan hikmah yang kita bisa tangkap di dalam peristiwa Idul Adha dan penyembelihan binatang kurban ini. Jadi banyak sekali hal yang kita bisa tangkap dengan baik untuk kemudian kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kedekatan kepada sesama manusia, dan harmonisasi sekaligus untuk menghindari nilai-nilai dan yang bisa merusak persatuan, kebersamaan, silaturahim dan ukhuwah yang kita harus pelihara dengan baik. Dan saya kira kita bisa tangkap makna itu dari pelaksanaan Idul Adha pada momen ini. Saya kira seperti itu. Baik. Nah, ada beberapa poin memang tentunya Pak Prof ya terkait Idul Adha ini secara umum, mungkin secara masyarakat awam tahu gitu ya. Ini adalah meneladani ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim begitu Pak Kiai ya. Dan tentunya nilai-nilai ini yang perlu dibawa dalam bersosial kemasyarakatan. Seperti kita ketahui juga manusia tidak bisa hidup sendiri, harus ada kehidupan sosialnya begitu ya. Namun tentunya ini di tengah peradaban ini sekarang semakin maju, semakin milenial, semakin kekinian, begitu banyak hal-hal yang mempengaruhi begitu ya. Termasuk mungkin kondisi ekonomi, atau mungkin dalam kendala kemarin kita masih dibayangi oleh COVID-19 yang masuk dalam pandemi 2 tahun ya. Nah, banyak di antara kita yang tidak melaksanakan begitu ya. Ya kembali lagi mungkin ke diri kita masing-masing gitu Pak Prof ya. Mampu tapi tetap tidak melaksanakan ini ya dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang dalam konteks mampu dalam finansial. Tapi banyak yang masih menahan akan hal ini untuk melaksanakan ini, tapi kembali kepada mereka sendiri juga nih pengen menunjukkannya seperti apa nih kalau seperti itu. Baik. Nah, banyak juga yang berpengaruh terhadap nilai implementasi berkurban ini dalam bermasyarakat, bahwa ini menjadi sebuah rutinitas
bukan hal yang langsung kepada vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi lebih mementingkan sosialnya sendiri juga nih, gimana nih Pak Prof? Banyak yang mementingkan ada AU di balik B gitu ya. Hanya untuk kepentingan sosial sendiri saja, itu gimana Pak Prof? Nilai dan pahala yang didapatnya ini pasti tidak sama lah ya. Ya, Pak Prof mungkin menanggapinya seperti apa nih? Iya, jadi Sosialnya itulah saja yang sebabnya dipikirin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tidak sampai itu daging dan darah binatang kurban kepada Allah untuk mencari ridhanya. Yang sampai kepada Allah adalah nilai ketakwaan dari mereka yang melaksanakan kurban. Nah, itu yang saya kira. Jadi kurban ini dilaksanakan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika melakukan kurban jangan merasa bahwa ini kita melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama dan ingin mendapatkan katakanlah sanjungan, tetapi kita betul-betul untuk mencari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelaksanaannya dilaksanakan untuk mencari Allah Subhanahu wa taala, sehingga secara spiritual kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur karena kita diberikan kemampuan. Nah, pada saat yang sama dalam aspek sosial itu bahwa kita melakukannya itu karena kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa siapa yang mampu berkurban dan dia tidak melakukannya, maka sekalian tidak usah dia pergi salat Idul Adha. Jadi begitu peringatan kerasnya Nabi. Karena begini, jadi jangan hanya menjaga hubungan dengan Allah tetapi kepada sesama juga. Nah, dalam konteks itu keseimbangan antara hubungan kita dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia itu harus dijaga, dan saya kira ini momen ini perlu dipelihara bukan hanya pada saat Idul Adha tetapi untuk selanjutnya bagaimana kita terus melaksanakan ibadah bukan cuma secara formalitas tetapi dia ada dampak sosialnya kepada sesama. Ya, dan intinya adalah bagaimana kita menjalin hubungan yang harmonis. Dan satu hal saya kira yang harus dipelihara di sini adalah bagaimana kita mengendalikan diri agar kemudian pola komunikasi kita dengan sesama tidak saling menyakiti, tidak saling melukai perasaan, meskipun kita berbeda pendapat. Dan ini yang saya kira menjadi sangat penting dalam konteks keindonesiaan kita di tengah-tengah keberagaman. Yeah. Jadi kita melakukan sesuatu untuk mencari Allah dan implementasi yang untuk sama. Jadi kita tetap damai dalam perbedaan begitu. Kita harmonis dalam keberagaman dan melakukan sesuatu hanya untuk mencari Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk popularitas. Dan ini saya kira menjadi sesuatu hal yang sangat penting sehingga persahabatan kita ada persahabatan yang betul-betul murni untuk mencari Allah dan bukan persahabatan yang semu. Bantuan-bantuan yang diberikan itu untuk mencari Allah bukan untuk popularitas. Dan ini saya kira hanya bisa kalau ibadah itu dilakukan untuk mencari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi bahwa momen kurban ini adalah momen yang menjadi sangat penting dalam memelihara dua hubungan manusia untuk bisa hidup melakukan tugas-tugas penghambaan ini, yakni hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan harmonisasi dengan sesama untuk membangun bumi ini, memakmurkan bumi ini sesuai dengan potensi dan sumber daya alam yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira seperti itu. Baik. Allah Subhanahu wa taala meningkatkan derajatnya orang-orang yang takwa begitu ya. Kemudian juga hikmah dari Idul Kurban sendiri juga adalah syiar Islam, rasa syukur kita kepada Allah dan juga membahagiakan kaum du'afa. Nah, ini nih yang masih sering kita juga nih masyarakat di Indonesia atau di sekitar kita juga nih melaksanakan Idul Kurban ini kayaknya agak belum nyampe nih Pak Prof ke membahagiakan kaum du'afa ini. Ya. Jadi ini banyak yang melihatnya adalah ya, saya berkurban untuk saya dan kelompok saya saja gitu ya, atau saya dan keluarga saya saja. Padahal kan di sini tujuannya adalah
bagaimana rasa bahagia ini atau kebahagiaan kita ini juga dirasakan oleh saudara-saudara kita kaum duafa di luar sana. Nah, bagaimana kita sebaiknya nih dalam setiap perayaan Idul Adha ataupun saat ingin berkurban begitu ya, agar semuanya ini bisa sampai, Pak Prof. Iya, jadi ayatnya tegas menyatakan fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Makanlah, konsumsilah sebahagian dari daging binatang kurban itu, dan sebagian lagi berikan kepada mereka yang hidup kekurangan lagi sangat membutuhkan. Jadi diharapkan bahwa itu sampai kepada mereka dan mereka bisa juga bergembira di Idul Adha itu. Tidak sampai kemudian ada mereka yang lalu kelaparan pada saat itu atau tidak bisa menikmati daging kurban itu padahal itu tersedia. Jadi jangan sampai kemudian ada yang berlebihan lalu kemudian ada yang tidak memperoleh bagian. Nah, itu saya kira jadi kebersamaan, interaksi sosial yang harmonis itu yang ditunjukkan pada saat pelaksanaan penyembelihan binatang kurban. Tetapi sebenarnya semangatnya bukan hanya untuk pada saat penyembelihan binatang kurban yang hanya pada tanggal 10 Zulhijjah dan 3 hari sesudah itu yang disebut Ayyam Tasyrik. Tetapi yang harus dipelihara adalah bagaimana keutuhan, kebersamaan, harmonisasi, tolong-menolong dan interaksi sosial setelah itu. Bagaimana implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat bahwa kita ini benar-benar hidup bersama sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beragam, yang harus saling membantu, harus saling support ketika kemudian memperoleh rezeki diberikan kepada yang lain, dan mereka yang lain yang diberikan itu juga mendoakan mereka yang memberikannya itu. Jadi persahabatan itu sebagai sesama hamba adalah persahabatan yang harmonis, persahabatan yang untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala tanpa saling klaim kebenaran bahwa mereka memberikan bantuan lalu merasa lebih mulia dari yang lain. Karena kita semua ini sebagai sesama hamba, yang terbaik di antara kita hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Tetapi kita ingin memberikan yang terbaik untuk sesama agar kehadiran kita ini membawa manfaat, orang-orang di sekitar kita bisa merasa tenang, dan ketika kita punya kemampuan kita bisa berbagi kepada yang lain. Nah, saya kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Prof. Dan juga untuk Anda pendengar dimanapun berada, mungkin kita membuka juga dialog interaktif untuk Anda di line telepon 0821 3333 9440. Bila mana Anda ingin bergabung ya terkait hikmah, nilai dan implementasi daripada berkurban dalam bermasyarakat bersama Bapak Prof. Dr. Muhammad Ghalib MA di kesempatan pagi hari ini. Baik, hikmah, nilai dan implementasinya ini yang perlu kita selaraskan atau kita ketahui sama-sama agar tidak terputus ya. Jangan hanya hikmahnya saja mungkin kita tahu, tapi implementasinya ini kepada sosial juga ini tidak sampai ya. Nah, mungkin juga dari penjelasan tadi pendengar mungkin kita tahu bahwa kita sudah jadi tahu ya bahwa kurban dan juga ibadah sosial itu sangat selaras begitu ya untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita. Nah, menggugah kita setiap perayaan Idul Adha untuk mengingat orang lain ataupun apa kebahagiaan kita ini bisa dirasakan oleh orang lain. Nah, terkait mungkin masih di dalam bermasyarakat ini, Pak Prof tadi mengatakan bahwa orang sekitar kita ada yang memandang perlu kita tidak melihat kaya miskin, ya. Yang penting kita melaksanakannya ini demi Allah Subhanahu wa taala, pada Allah Subhanahu wa taala, dan sosialnya kepada tetangga saudara kita, tidak melihat miskin kayanya.
semuanya kalau boleh dapat lah gitu Pak. Ya. Tapi banyak juga yang menjadi kontroversial di masyarakat juga ini dalam lingkup misalnya satu kompleks gitu ya. Ada justru muncul ketersinggungan, justru muncul ini karena kita seakan-akan melihat memilih-milih nih, memilih-milih. Ya miskin saja atau mungkin ya tapi yang kaya mungkin agak tersinggung mungkin nanti kalau diberikan dan sebagainya. Nah, bagaimana kita harus menyikapi hal-hal seperti ini agar bisa diminimalisir, Pak Prof? Iya, jadi memang yang pertama kalau kita bicara mengenai kurban itu Al-Quran menginformasikan 2 anak Adam yang berkurban. Yang satu berkurban tetapi dia hanya ingin popularitas. Jadi dia tidak melakukan dengan yang terbaik. Yang satu lalu memang betul-betul untuk mencari daulat. Ternyata bahwa yang melakukan kurban tetapi tidak untuk mencari daulat itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan ketika ditolak lalu dia tersinggung dan marah kepada yang ikhlas itu. Nah ini yang saya pikir perlu jadi harmonisasi di antara sesama itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting agar kemudian tidak terjadi disharmonisasi potensi konflik begitu. Yang kedua, kalau kita mencoba melihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan kurban itu yang sedemikian berat karena pada mulanya yang diminta untuk dijadikan kurban itu adalah putra kesayangannya, itu dibangun komunikasi yang sangat baik. Dia yakin bahwa itu perintah Allah, tetapi ingin meminta pendapat dari putra kesayangannya itu. Dan kemudian terjadi dialog yang sangat harmonis antara anak dan orang tua. Ini juga sesuatu hal yang sangat penting karena seringkali terjadi perbedaan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat karena perbedaan pandangan itu. Seringkali mungkin orang tua merasa dia anaknya harus sama dengan dia padahal mereka hidup pada waktunya beda begitu. Jadi tidak boleh beda zaman ya. Tidak boleh maksakan, zamannya beda. Makanya harus dibangun komunikasi yang baik agar kemudian kita memiliki regenerasi yang lebih baik dari kita, di mana kekurangan-kekurangan kita yang mungkin tidak harus kita wariskan kepada generasi kita yang hidupnya akan lain dari waktu kita. Tetapi pada saat yang sama generasi pelanjut kita yang harus dibangun adalah kualitas iman dan takwanya dan interaksi sosialnya, katakanlah kasih sayang kepada sesama tanpa memilih-milih. Ini saya kira yang menjadi sangat penting. Jadi dalam pandangan saya pola komunikasi itu harus dilakukan dengan baik karena seringkali kita melakukan kebaikan-kebaikan tetapi kemudian terjadi kesalahpahaman antara satu dengan lain. Tujuannya bagus tetapi kemudian ada miskomunikasi, terjadilah potensi konflik, ada ketersinggungan seperti yang disebutkan tadi. Jadi setidaknya hal-hal yang seperti itu terjadi maka ya perlu dilakukan komunikasi yang baik. Kira-kira kenapa bisa terjadi seperti itu sehingga komunikasi yang santun, komunikasi yang harmonis itu terutama ketika terjadi perbedaan, nah itu saya kira yang perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga potensi konflik yang terjadi ketika melakukan hal-hal yang baik itu bisa diminimalisir atau bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan menciptakan kehidupan yang damai baik dalam kehidupan keluarga, tetangga dan masyarakat di tengah-tengah keberagaman kita. Nah, saya kira itu juga yang bisa dilihat dari peristiwa katakanlah Idul Adha ini. Baik, sebagai closing statementnya mungkin Pak Prof di momen Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah ini kepada masyarakat Sulawesi Selatan pada khususnya terkait hikmah, nilai dan implementasi berkurban dalam bermasyarakat seperti apa nih Pak Prof? Iya, momen Idul Adha 1443 Hijriah ini mestinya menjadi momen
untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama dan menyiapkan generasi pelanjut yang lebih baik dari generasi sekarang menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, terutama dalam konteks keindonesiaan kita yang tentram, aman dan damai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira seperti itu harapan kita. Baik. Terima kasih untuk waktu dan kebersamaannya Pak Prof. Dr. Muhammad Ghalib MA, Wakil Ketua MUI Provinsi Sulawesi Selatan, mengupas topik kita pagi hari ini, hikmah nilai dan implementasi berkurban dalam bermasyarakat. Terima kasih Pak Prof. untuk waktunya dan ilmunya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bergabung lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Lintas Makassar Pagi. Pendengar, kita masih akan bersama sampai jelang pukul 10 nanti. Tapi kita lewatkan dulu yang beberapa informasi ini. Berdiam di dalam rumah ini denganmu, dari malam hingga malam lagi. Terkungkung langkah ragu tak kemana-mana, dari Rabu hingga Rabu lagi. Semakin banyak waktu untuk bicara, semakin ku paham harapmu apa. Semakin banyak waktu untuk bersama, bersyukurku kau untuk jiwa raga. Bila ini bukan ada, tetap kita saling menjaga. Hari depan tak ada yang tahu. Hadirmu sangat berharga, ku ingin engkau tahu. Aku sayang kamu. Kita di bawah atap lindungan yang sama, menunggu tenangnya langit pagi. Sadari indah kerut wajahmu yang baru, tenteram setia mengawalmu. Semakin banyak waktu bersamamu, semakin mahir ku menata rindu. Semakin banyak waktu di dekatmu, semakin ku paham apa doamu. Bila ini bukan ada, oh, tetap kita saling menjaga. Hari depan tak ada yang tahu. Hadirmu sangat berharga, ku ingin engkau tahu. Aku sayang kamu. Aku sayang kamu. Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya 2 musim aja ya? Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi 2 secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki 2 musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau.
Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya 2 musim saja. Bu, Ibu, kok mati lampu ya? Tunggu sebentar biar Ibu cek dulu. Udah Ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya? Aduh, nggak tahu tuh Bu. Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai? Iya, emangnya kenapa Bu? Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting kayak rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek. Ih, serem. Maaf ya Bu. Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu. Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya Bu. Ya. Teringat masa kecilku, kau peluk dan kau manja. Indahnya saat itu buatku melambung di sisimu. Terngiang hangat nafas segar harum tubuhmu. Kau tuturkan segala mimpi-mimpi serta harapanmu. Kau ingin ku menjadi yang terbaik bagimu, patuhi perintahmu, jauhkan godaan yang mungkin ku lakukan dalam waktuku beranjak dewasa. Jangan sampai membuatku terbelenggu, jatuh dan terinjak. Tuhan tolonglah, sampaikan sejuta sayangku untuknya. Ku terus berjanji takkan mengingati pintanya. Ayah, dengarlah betapa sesungguhnya ku mencintaimu. Kan ku buktikan ku mampu penuhi maumu. Andaikan detik itu kan berulir kembali, ku rindukan suasana basuh jiwaku, membahagiakan aku. Kena usahakan kasih dan sayangmu, untuk wujudkan segala sesuatu yang pernah terlewati. Tuhan tolonglah, sampaikan sejuta sayangku untuknya. Ku terus berjanji takkan hianati pintanya. Ayah, dengarlah
94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Masih menemani Anda di Lintas Makassar Pagi, dialog interaktif Lintas Makassar Pagi untuk edisi pagi hari ini ya, terkait hikmah, nilai, dan implementasi berkurban dalam bermasyarakat. Nah, pendengar, tadi kita sudah hadir bersama narasumber kita, Bapak Profesor Dr. Muhammad Ghalib MA, Wakil Ketua MUI Provinsi Sulawesi Selatan. Banyak hal tadi yang sudah diutarakan terkait hikmah sosial dari ibadah kurban ini yang harusnya dirasakan oleh semuanya. Nah, pendengar, kesalehan sosial spiritual dari ibadah kurban yaitu terciptanya hubungan yang lebih harmonis atau mempererat persaudaraan antara yang kaya ataupun juga yang miskin di dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan dalam kerangka kehidupan bernegara. Pelaksanaan kurban ini dapat menyelesaikan masalah sosial ekonomi seperti membantu memberantas kemiskinan, ya. Kemudian ada juga pemerataan ekonomi dan menghapus kesenjangan. Intinya ya di sini antara kaya dan miskin ini, serta timbulnya keadilan sosial ekonomi. Begitu banyak manfaat tentunya dari ibadah kurban yang punya peranan penting dalam membangun diri, keluarga, masyarakat, dan bangsa Indonesia yang lebih baik. Nah, secara garis besar bahwa semangat ibadah kurban punya dua dimensi, yaitu kesalehan individual spiritual dan kesalehan sosial spiritual. Kurban merupakan ibadah yang paripurna bagi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengar, kita masih akan lanjut ya membahas terkait ataupun juga di ruang dengar Anda kita hadirkan ya terkait hikmah, nilai, dan implementasi berkurban dalam bermasyarakat. Kalau tadi ada beberapa turunannya atau mungkin ada beberapa manfaatnya, dan mengapa juga kurban dikatakan ibadah sosial ya, karena itu tadi dimensi kemanusiaannya, bentuk solidaritas kita termanifestasikan. Ya, baik. Tapi kita akan lanjut lagi insya Allah sebentar dengan narasumber kita berikutnya. Tetap bersama kami. Kita